Bagaimana matahari terbentuk? Bagaimana planet-planet itu kok mengelilingi matahari? Nah, bagaimana ya? Bagaimana ya? Halo semuanya, semoga sehat selalu. Kali ini kita akan bahas tentang teori terbentuknya tata surya. Oke, sudah siap semua? Simak sampai selesai. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang teori terbentuknya tata surya. Pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang teori pembentukan alam semesta. Nah, pada salah satu bagian kemarin itu kita bahas tentang tata surya. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana tata surya itu terbentuk. Oke, kita mulai saja. Kita akan bahas 5 teori pembentukan tata surya, yaitu teori kabut, teori pasang surut, teori planetesimal, teori bintang kembar, dan teori awan debu. Oke, langsung saja kita mulai teori yang pertama, yaitu teori kabut atau biasa disebut dengan teori nebula. Teori ini lahir dari dua tokoh besar, yaitu Immanuel Kant dari Jerman dan Pierre-Simon de Laplace dari Prancis. Nah, kedua tokoh inilah nanti yang melahirkan teori kabut. Dua tokoh ini punya pendapat yang sama tentang terbentuknya tata surya. Nah, dari kesamaan pendapat inilah lalu teori ini disebut dengan teori kabut Kant-Laplace, gabungan dua nama yaitu Immanuel Kant dan Pierre-Simon de Laplace. Intinya, teori ini menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari kabut atau nebula. Kalau kita perhatikan gambar, di situ ada 5 yang menunjukkan kronologi terbentuknya tata surya. Yang pertama, yaitu yang paling atas, itu adalah kurang lebih gambaran pertama kali adanya kabut yang membulat. Yang kedua, itu menggambarkan bahwa kabut tadi itu berpijar dan berputar secara kuat dan mulai memadat di bagian tengahnya sehingga seolah-olah terbentuk seperti cakram. Lalu selanjutnya di bagian tengah mulai terbentuk matahari dan pinggirannya terbentuk planet-planet. Artinya apa? Yang paling padat adalah yang bagian tengah yang nanti menjadi matahari atau bintang matahari kita. Nah, bagian kecil di sekelilingnya di pinggir-pinggir matahari tadi adalah merupakan planet-planet. Lalu planet-planet tadi terus berputar dan membentuk orbit. Dia mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Hal tersebut terus terjadi dan berlangsung sampai saat ini. Setelah planet-planet membentuk orbit, kemudian di gambar paling bawah itu merupakan sebuah sistem yang sudah tersusun secara rapi istilahnya, di mana matahari sebagai pusat tata surya dan dikelilingi oleh beberapa planet di sekitarnya. Nah, itulah kurang lebih terbentuknya tata surya menurut teori kabut, di mana berawal dari kabut, kemudian berpijar, berputar, terjadi pemadatan di bagian tengah, membentuk orbit sehingga membentuk susunan yang atau sistem yang rapi disebut dengan tata surya. Yang kedua adalah teori pasang surut. Teori ini dikemukakan oleh James dan Jeffrey dari Inggris. Pada teori ini dinyatakan bahwa matahari itu sebelumnya sudah ada, dan pada suatu saat itu ada sebuah bintang yang melintas dekat dengan matahari kita, sehingga terjadi peristiwa pasang naik pada permukaan matahari dan bintang itu. Lalu sebagian besar dari massa matahari tertarik ke arah bintang, mirip lidah yang sangat besar.
atau lidah raksasa. Dan pada saat bintang menjauhi matahari, sebagian dari massa yang tertarik itu jatuh kembali ke permukaan matahari. Dan sebagian lagi itu terhambur ke ruang angkasa di sekitar matahari dan nanti menjadi planet dan benda langit lainnya. Massa yang terlepas dari matahari tadi itu mirip cerutu, yaitu pada pangkal dan ujungnya itu ukurannya lebih kecil dari bagian tengahnya. Itu terjadi karena bintang yang mulai menjauh dari matahari itu menarik sedikit materi, atau materi yang ditarik itu kecil. Sedangkan yang di tengah itu materi matahari yang ditarik itu ukurannya besar. Selanjutnya, gumpalan-gumpalan gas yang terlempar dari matahari tadi lalu mengalami proses pendinginan dan nanti akan menjadi planet-planet. Planet-planet yang dekat dan yang jauh dari matahari itu ukurannya relatif lebih kecil. Sedangkan yang di tengah-tengah itu ukurannya besar, seperti Saturnus ataupun planet Jupiter. Itulah gambaran dari teori pasang surut, di mana sebelumnya sudah ada matahari, kemudian ada bintang yang melintas, terjadi proses pasang naik matahari dan bintang, kemudian ada massa dari matahari yang terlempar keluar, mengalami pendinginan dan menjadi planet dan benda langit lainnya. Yang ketiga adalah teori planetesimal. Teori ini dikemukakan oleh ahli astronomi, yaitu Moulton, dan ahli geologi yang bernama Chamberlain. Keduanya berasal dari Amerika Serikat. Teori ini mirip dengan teori pasang surut, di mana matahari hanya salah satu dari bintang-bintang yang jumlahnya sangat banyak. Teori ini menyatakan bahwa matahari tersusun dari gas yang bermassa besar. Lalu pada suatu ketika ada bintang lain yang berukuran mirip itu melintas dekat dengan matahari dan hampir terjadi tabrakan. Nah, lalu gas dan materi ringan di bagian tepi matahari dan bintang tersebut itu menjadi tertarik. Sebagian materi itu terlempar dan mengalami penyusutan dan membentuk gumpalan-gumpalan atau yang dinamakan dengan planetesimal. Nah, gumpalan-gumpalan tadi kemudian mengalami pendinginan dan memadat sehingga nanti akan menjadi planet-planet yang nantinya mengelilingi matahari. Nah, itulah kurang lebih gambaran dari teori planetesimal, di mana ada sebuah bintang yang berukuran mirip dengan matahari melintas, kemudian sebagian massa yang ringan dari matahari dan bintang tadi itu tertarik dan kemudian dia mengalami pendinginan, memadat, dan nanti menjadi cikal bakal dari planet-planet yang nantinya akan mengelilingi matahari. Teori yang keempat adalah teori bintang kembar yang dikemukakan oleh Lyttelton, seorang astronom dari Inggris. Teori ini menceritakan bahwa dulu matahari merupakan bintang kembar, di mana satu dengan yang lain itu saling mengelilingi. Pada suatu ketika itu melintas bintang lain dan menabrak salah satu dari dua bintang ini, atau menabrak salah satu dari bintang kembar tersebut. Bintang yang tertabrak tadi itu hancur menjadi bagian yang lebih kecil atau menjadi bagian yang kecil-kecil. Bagian yang kecil-kecil ini nanti dia terus berputar dan mendingin dan nanti akan menjadi planet. Sedangkan bintang yang tidak tertabrak tadi itu dia tetap dan nanti menjadi matahari. Intinya matahari berawal dari dua bintang kembar, kemudian ada satu bintang lain yang melintas dan menabrak salah satu bintang kembar tadi dan hancur. Hancurannya menjadi bagian kecil yang memadat, mendingin, dan menjadi planet-planet yang tidak tertabrak tadi bertahan dan menjadi matahari. Bagian-bagian kecil tadi yang berupa planet nanti mengelilingi matahari. Nah, jadilah sistem tata surya.
Teori yang kelima adalah teori awan debu atau protoplanet yang dikemukakan oleh von Weizsäcker dan kemudian diperkuat oleh Kuiper. Teori ini menyatakan bahwa tata surya itu terbentuk dari gumpalan awan, gas, dan debu. Karena banyak ditemukan awan yang teramati di seluruh alam semesta atau jagat raya ini. Kalau kita perhatikan ilustrasi gambar, yang pertama adalah adanya awan, gas, dan debu. Awan tersebut mengalami pemampatan karena gaya gravitasi, sehingga partikel debu tertarik menuju ke pusat. Lalu yang kedua, ketika partikel-partikel di pinggir itu mulai tertarik ke dalam, kecepatan rotasi pun mulai meningkat atau bertambah. Karena rotasi yang cepat itu, gumpalan gas mulai memipih, membentuk seperti cakram yang tebal di bagian tengahnya, dan di bagian tepinya itu lebih tipis. Bagian yang tengah berotasi lebih cepat, sehingga partikel-partikel di bagian tengah saling menekan, sehingga membuat panas dan berpijar. Lalu pada tahap akhirnya, bagian tengah yang berpijar ini nanti menjadi matahari, sedangkan bagian tepi yang berotasi cepat sehingga terpecah-pecah menjadi banyak gumpalan gas dan debu yang ukurannya lebih kecil. Lalu gumpalan-gumpalan yang terletak dalam satu lintasan atau satu orbit ini pada akhirnya akan menyatu membentuk semacam protoplanet. Protoplanet berotasi dan akhirnya membentuk planet-planet dan satelit-satelitnya, sehingga terbentuklah sistem tata surya kita. Oke, itulah 5 teori tentang pembentukan tata surya. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih.